Bapak Ibu saudara-saudaraku, Shalom, salam dari Denpasar, Bali. Kita beberapa hari lagi kita akan masuk di dalam perayaan Natal, dan perayaan Natal adalah peristiwa di mana kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini untuk menyelamatkan dosa-dosa umat manusia, untuk menyelamatkan alam semesta ini, dan untuk menyelamatkan Anda secara pribadi. Saudara-saudara sekalian, jauh hari sebelum Yesus datang ke dunia ini, sebelum Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, Nabi Yesaya telah menyampaikan tentang kabar keselamatan ini. Nabi Yesaya yang hidup kira-kira 700 sampai 800 tahun sebelum Masehi telah menyatakan bagaimana Allah begitu mengasihi isi dunia ini, sehingga Allah mempunyai rancangan atau mempunyai skenario untuk menyelamatkan umat manusia. Dan penyelamatan itu melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Damai. Bapak Ibu saudaraku, hari ini saya ingin kita membaca dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-6. Nah, kalau Anda membaca perikop ini, Yesaya 8, 23 sampai 96, 9 ayat 6, judul perikopnya itu adalah kelahiran Raja Damai. Dan kelahiran Raja Damai yang dimaksudkan di sini adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi sebelum Tuhan Yesus datang, 700 sampai 800 sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai juru selamat dunia, sebagai juru selamat manusia, sebagai juru selamat Anda pribadi yang menerima Tuhan, yang percaya kepadanya, Nabi Yesaya telah bernubuat tentang hal itu. Dan Yesaya mengatakan bahwa keselamatan itu ditawarkan kepada setiap orang yang hidupnya terhimpit oleh dunia ini, yang hidupnya berada dalam kesuraman, dalam kesesakan, dalam kegelapan. Kepada setiap Anda yang hidup dalam keadaan seperti itu, Yesaya mengatakan bahwa terang yang besar telah diberikan kepadanya, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan mereka yang berada dalam keadaan seperti itu. Saudara-saudara sekalian, saya ingin membaca dari Yesaya pasal 8 ayat 23 yang berbunyi demikian. Namun tidak ada lagi kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan Naftali, di kemudian hari ia akan memegahkan jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Saudara, frasa dari ayat atau frasa di dalam ayat 8:23 atau ayat 8:23 ini diawali dengan kata namun tidak akan ada kesuraman. Nah, setiap kali membaca Alkitab, ketika ada satu alinea atau satu kalimat diawali dengan kata namun atau kata tetapi, itu berarti ada kontra, ada U-turn dalam narasinya, ada kontra narasi. Ada sesuatu sehingga kata namun itu atau frasa namun itu, namun tidak akan ada lagi kesuraman. Ini berarti bahwa sebelumnya itu ada kesuraman. Ada kesuraman sehingga Yesaya mengatakan tidak akan ada lagi kesuraman bagi negeri yang terimpit itu. Bapak Ibu, apa itu kesuraman yang terjadi? Kesuraman yang terjadi yaitu terdapat di dalam pasal 8 ayat 19 sampai 22 yang menggambarkan kondisi Yehuda pada saat itu atau kondisi Israel pada saat itu. Kondisi mereka itu apa? Yaitu mereka beribadah kepada arwah dan roh-roh peramal. Dan bahwa mereka berseru kepada arwah dan roh-roh peramal untuk meminta pertolongan, tapi mereka tidak mendapat pertolongan. Saudara, mereka ini meminta kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan jawaban kepada mereka. Kemudian di sini di ayat 21 dikatakan bahwa mereka berada dalam keadaan melarat dan lapar. Yehuda berada dalam keadaan melarat dan lapar. Ketika lapar, mereka akan gusar dan mengutuk rajanya dan Allahnya. Jadi Bapak Ibu, siapa Allahnya ini? Mereka mengutuk dan mereka tidak percaya kepada Allah Yahweh, Bapa pencipta alam semesta, Bapa pencipta langit dan bumi. Mereka tidak percaya, dan oleh karena itu mereka mengutuk. Mereka mengutuk padahal mereka tidak meminta kepada Allah. Mereka meminta kepada arwah-arwah dan dewa-dewa mereka.
Dalam ayat 22 mereka mengatakan bahwa mereka berada dalam kesesakan, kegelapan, kesuraman yang menghimpit mereka. Dan pada akhirnya mereka akan dibuang ke dalam kegelapan. Bapak Ibu, itulah narasi terhadap yang menggambarkan bagaimana kondisi manusia pada saat itu. Yang menggambarkan bagaimana kondisi Yehuda pada saat itu. Tetapi kemudian di dalam 8 ayat 23 mengatakan tetapi atau namun tidak akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit ini. Tidak akan ada kesuraman. Bapak Ibu, secara geografi memang tanah Zebulon dan Naftali ini memang terhimpit. Dari sisi sebelah barat itu adalah Laut Mediterranean, dan kemudian dari sisi sebelah timur itu adalah Galilea, ya, Laut Galilea dan Danau Genesaret atau Danau Galilea. Kemudian agak ke selatan lagi itu yang disebut dengan dataran tinggi Golan, ya. Jadi Golan Heights itu berada di sebelah barat. Jadi memang secara geografi negeri ini terimpit. Tetapi tidak saja terimpit secara geografi. Saudara, kalau hanya terimpit secara geografi itu memang adalah hal yang biasa. Ya, ada banyak negara di dunia ini yang memang secara geografi itu dia tidak begitu menguntungkan. Namun dia bisa berkembang, dia bisa menjadi negara maju, ya, dia bisa menjadi bangsa yang maju. Namun tidak saja terimpit secara geografi. Yang terjadi yaitu negeri ini berada dalam kesuraman. Terimpit secara sosial, ekonomi, politik, dan terutama lagi mereka terimpit secara spiritual. Kenapa? Karena mereka dikungkungi oleh arwah-arwah dan dewa-dewa. Mereka tidak percaya kepada Allah Yahweh pencipta langit dan bumi ini, alam semesta ini. Yang mereka percaya justru kepada dewa-dewa. Oleh karena itu disebut mereka terhimpit secara geografi. Nabi Yesaya mengatakan, atau Tuhan mengatakan demikian. Firman Tuhan mengatakan tidak ada kesuraman bagi negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan mereka. Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan Naftali, sebelumnya mereka direndahkan, tetapi di kemudian hari ia memegahkan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memberikan jalan keluar bagi negeri yang terhimpit itu. Tetapi dari negeri yang terhimpit itu juga Allah membuka jalan. Allah juga memberikan jalan keluar. Allah juga menyelamatkan. Bukan hanya negeri terhimpit itu, tapi seberang sungai Yordan. Ini menggambarkan negara bangsa-bangsa lain. Dan ke laut. Ke laut artinya ke sebelah barat yang juga menyangkut bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu, frasa ini ingin mengatakan begini, bahwa rancangan keselamatan Tuhan itu pada awalnya memang ditujukan hanya kepada umat kepunyaannya, kepada orang-orang yang telah dipilihnya. Tetapi pada akhirnya tidak hanya mereka, seluruh umat manusia. Bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan mempunyai rancangan keselamatan kepada mereka. Kepada setiap bangsa, kepada setiap orang yang terhimpit dalam berbagai hal, yang ada dalam kesuraman, yang ada dalam kesesakan, yang berada dalam kegelapan. Tuhan punya rancangan untuk menyelamatkan. Saudaraku, di dalam pasal 9 ayat 1 mengatakan begini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini ingin menyampaikan kepada kita, kepada Anda, bahwa apabila Anda berada di dalam himpitan, ada himpitan berbagai ajaran dan berbagai kuasa yang membuat Anda tidak bisa berseru kepada Tuhan, yang membuat Anda bahkan di dalam bacaan tadi dikatakan mereka mengutuk Tuhan. Kenapa? Karena apa yang mereka meminta dari dewa-dewa, dari arwah-arwah itu tidak terjawab. Dan bukannya mereka menyadari kesalahan mereka, tapi mereka justru mengutuk kepada Allah pencipta langit dan bumi. Artinya mereka sudah semakin jauh. Mereka sudah semakin jauh dan tidak mau percaya dan tidak mau menyerahkan diri kehidupan mereka kepada Allah pencipta langit dan bumi ini. Saudara, banyak di antara umat manusia, banyak di antara kita, dan mungkin Anda berada dalam kondisi yang sulit seperti apa yang dihadapi oleh Zebulon dan Naftali, apa yang dihadapi oleh bangsa-bangsa yang disebutkan di dalam kitab Yesaya ini. Mungkin Anda berada dalam keadaan seperti itu. Nah, pada hari ini saya ingin mengatakan bahwa apabila Anda berada dalam himpitan,
kesuraman, kesesapan, kegelapan dunia ini yang mengontrol kehidupan Anda, yang membuat Anda tidak sejahtera, membuat Anda tidak bahagia, yang membuat Anda semakin jauh dari kehidupan yang sempurna, semakin jauh dari Tuhan. Hari ini Alkitab mengatakan bahwa kepada Anda terang yang besar itu telah bercahaya, telah bersinar. Kepada mereka yang berada dalam kegelapan, mereka telah melihat terang besar. Dan terang yang besar itu apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Terang yang besar itu adalah kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini yang pada saat ini kita sedang merayakannya, yaitu dalam bentuk hari Natal. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan, pelajaran pertama bagi kita, pelajaran pertama bagi Anda, yaitu bahwa Anda tidak boleh hidup di dalam himpitan dunia ini. Anda tidak boleh hidup di dalam kesuraman, kesesakan, kegelapan dunia ini. Anda harus keluar dari keadaan itu. Keluar dari keadaan itu dengan cara menerima tawaran keselamatan dan penyelamatan dari Tuhan. Dan tawaran keselamatan dan penyelamatan itu diberikan kepada setiap orang yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan ini pun juga dikatakan oleh di dalam Injil, dikatakan di dalam Injil bahwa mereka yang berjalan dalam kegelapan, ya, ketika Tuhan Yesus lahir, frasa ini dikemukakan kepada setiap orang, mereka yang berjalan di dalam kegelapan, kepadanya terang telah bersinar. Mereka yang berada di dalam negeri kekelaman, kepada mereka terang telah bersinar. Jadi Bapak Ibu, pelajaran pertama, menerima terang yang datang dari Tuhan. Mari kita akan melihat apa itu yang disebut dengan terang yang Tuhan telah berikan, yang mengatasi kegelapan dunia ini, kesuraman dunia ini, kekelaman dunia ini, yang mengatasi dan mengangkat mereka yang hidup di dalam himpitan dunia ini. Kepada mereka, mari kita lihat tawaran dari Tuhan di dalam Yesaya perikop tadi, ya, Yesaya 8 ayat 23 sampai 9 ayat 6 ini. Dan mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Apa itu yang disebut dengan terang yang besar yang telah diberikan kepada dunia ini? Saudara, di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Bapak Ibu, saya senang sekali dengan frasa ini. Frasa ini mengatakan begini, seorang anak, a child. Seorang anak telah dilahirkan untuk kita. Tapi tidak hanya seorang anak, seorang putra, a son. Jadi perpaduan antara seorang anak dan seorang putra ini yang melambangkan bahwa yang lahir bagi kita, yang diberikan untuk kepada kita ini adalah Tuhan Yesus sendiri, ya, anak Allah yang lahir di Bethlehem untuk keselamatan, untuk menyelamatkan dunia ini. Saudara, saya akan baca ayat-ayat ini supaya memperjelas kepada Anda apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan ayat ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, saudara, ini frasa yang menarik. Lahir untuk kita tapi diberikan untuk kita. Jadi putra ini memang diberikan kepada kita, kepada umat manusia. Kemudian Anda perhatikan ini, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Di dalam TB1 dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi dia adalah Allah yang adalah putra yang berkuasa. Karena dialah yang memegang kuasa, power, authority, rule, dominion, semua ada di tangannya. Jadi ada di atas bahunya. Dia yang memegang kuasa itu, dialah yang berkuasa. Kemudian dikatakan dalam selanjutnya dari ayat 5 ini, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, ya, the wonderful counselor, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, the Almighty God, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, the everlasting Father, dan Raja Damai, Prince of Peace, Raja Damai. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah, ya, siapakah terang yang besar itu
siapakah Raja Damai itu? Dia juga adalah penasehat ajaib. Bapak Ibu, penasehat ajaib adalah juru selamat kita yang memberikan, mengangkat setiap orang yang membutuhkan pertolongan, setiap orang yang mempunyai masalah, setiap orang yang bergumul dengan persoalan-persoalannya, yang membutuhkan jalan keluar, yang membutuhkan kebebasan dari persoalan-persoalan yang dihadapinya. Dia membutuhkan seorang penasehat. Dan penasehat itu adalah penasehat ajaib. Wonderful Counselor, penasehat ajaib. Yang tidak ada bandingannya dengan segala bentuk counseling, segala bentuk proses untuk menasehati umat manusia yang ada di dunia ini. Karena dia adalah penasehat yang ajaib. Allah yang perkasa. Saudaraku, kalau Anda membaca dari frasa-frasa ini dikatakan bahwa dialah Allah yang berkuasa, sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Jadi dia mematahkan kuasa-kuasa lain yang ada di dunia ini. Dia telah mematahkan itu. Dia telah mematahkan dengan kekuasaannya. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, dialah Allah yang berkuasa. Dia yang mempunyai otoritas. Dialah pencipta langit dan bumi ini, ya, yang memberikan anaknya yang tunggal itu untuk datang ke dunia ini. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri mengatakan begini, bahwa segala kuasa yang ada di dalam sorga dan di atas bumi ini telah diberikan kepadaku. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Karena itu pergilah kamu. Jadi Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, dan dia sendiri mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah yang berkuasa. Jadi Allah Bapa yang berkuasa, yang telah memberikan otoritas kekuasaan penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan dan menjaga, memberikan kekuatan dan menjaga setiap orang yang percaya kepadanya. Dia adalah Bapa yang kekal, everlasting Father. Saudara, di dalam ayat 6 dikatakan bahwa besar kekuasaannya, dia maha kuasa, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Damai sejahteranya everlasting, tidak akan berkesudahan, di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Jadi dia memiliki damai sejahtera. Dia yang memberikan damai sejahtera, dan itu tidak berkesudahan. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi saudaraku, Yesus yang adalah juru selamat, Raja Damai yang lahir di Bethlehem itu yang kita peringati pada saat ini, dia adalah Allah yang berkuasa, dan dia adalah Bapa yang kekal. Dia yang berkuasa selama-lamanya. Dan di sini dikatakan bahwa dia memegang kekuasaan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang. Dari sekarang 700 tahun sebelum Masehi sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya dialah yang berkuasa. Dan dia adalah Raja Damai. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Raja Damai artinya dia yang memberikan damai untuk dunia ini. Dia tidak datang dengan kuda, dengan alat-alat perang, dengan kekerasan, tapi dia datang sebagai Raja Damai yang memberikan damai kepada dunia ini. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak akan diberikan oleh dunia ini. Demikianlah Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia datang untuk memberikan damai sejahtera kepada dunia ini. Saudara-saudara sekalian, Yesaya sering menggunakan berbagai atribut untuk menggambarkan Tuhan Yesus kita, ya, Allah yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kepada Tuhan Yesus sendiri yang kita rayakan di hari Natal ini, Yesaya sering menggunakan berbagai atribut. Yesaya mengatakan dia adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Allah yang datang ke dunia ini dan hidup bersama-sama dengan kita.
Dia adalah hakim yang adil. Dia akan menjadi hakim yang adil. Di dalam Yesaya 11 dikatakan dia akan menghakimi dunia ini. Pada saatnya nanti, Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan hal ini benar-benar. Pada saatnya nanti dia akan menghakimi dunia ini. Dan tidak ada seorang pun yang akan luput dari pengadilan, di mana dialah yang akan menjadi hakim yang adil. Tapi dia adalah juga penebus. Yesaya mengatakan dia adalah penebus kepada setiap orang yang mau bergantung kepadanya, kepada setiap orang yang mau ditebus hidupnya, maka dia adalah penebus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa artinya firman Tuhan ini bagi kita? 800 tahun sebelum Masehi, 700 sampai 800 tahun sebelum Masehi, Yesaya telah bernubuat. Dan hari ini tahun 2000-an, ya, tahun 2024, atau kita bisa katakan sekitar 2000 tahun yang lalu, nubuat Yesaya itu digenapi. Seorang anak dilahirkan di Bethlehem, seorang putra diberikan kepada kita, dan dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini adalah cara dan the only way, satu-satunya cara Allah untuk mengangkat Anda. Tidak ada cara lain untuk pengangkatan Anda dari kesuraman, pembebasan Anda dari kegelapan, pembebasan Anda dari himpitan dunia ini. Tidak ada cara lain. Satu-satunya cara yaitu bahwa putra, seorang anak telah lahir. Seorang putra telah lahir, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Saudaraku, apabila Anda ingin keluar dari himpitan dunia ini, dari kesuraman hidup, dari kegelapan hidup, dari kehidupan yang memang menghimpit Anda, yang membuat Anda tidak punya masa depan, tidak ada cara lain. Satu-satunya cara yaitu Anda percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, yang lahir sebagai Bapa yang kekal, Raja damai, Wonderful Counselor, penasihat ajaib, dan Allah yang perkasa, yang adalah penebus, dan pada saatnya nanti menjadi hakim untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, sebab itu di hari Natal ini terima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan terima Dia yang telah diberikan Allah kepadamu. Allah Bapa di sorga telah memberikan Tuhan Yesus kepadamu, dan hanya melalui Dia maka Anda menjadi hidup yang kekal. Saudara sekalian, mengapa hanya melalui Dia, atau kembali penekanan tentang hanya melalui Dia? Anda hanya bisa memiliki hidup yang kekal ini apabila Anda memang hidup dengan Bapa yang kekal. Dan Tuhan kita Yesus Kristus adalah Bapa yang kekal. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi Anda hanya mendapatkan kekekalan hidup ini, ya. Anda hanya menerima kekekalan hidup ini. Anda hanya bisa menikmati kekekalan hidup ini apabila Anda hidup dengan Bapa yang kekal. Dan itu adalah satu-satunya cara untuk Anda hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Bapa di sorga. Saudara-saudara, sebagai take away message, apabila Anda mau hidup kekal, maka Anda harus masuk ke dalam kehidupan abadi dengan Tuhan. Dan berilah dirimu percaya pada Bapa yang kekal, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah, yang kita rayakan kelahirannya pada hari ini, yang kita rayakan kelahirannya pada hari Natal ini. Jadi hendaklah Anda menggunakan momentum hari Natal ini sebagai refleksi bagi Anda untuk menilai kembali kehidupan Anda. Apakah Anda sudah benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, ataukah Anda masih terhimpit dan berada di dalam kesuraman, kegelapan dunia ini yang membuat Anda akan binasa. Satu-satunya cara untuk Anda hidup kekal adalah Anda hidup bersama dengan Bapa yang kekal. Tidak ada cara lain selain percaya kepada Tuhan Yesus agar Anda bisa menikmati kekekalan itu.
Selamat hari Natal dan Tuhan berkati Anda semua. Amin.